Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas siang, akuntansi 02, dengan anggota Salsabila Najipah, Selvi Elisa Putri, dan saya sendiri Sally Pursika. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai ide peluang bisnis dari potensi atau masalah yang ada di wilayah masing-masing. Yang pertama itu empathize. Yang pertama, empathize di wilayah Kota Ciamis. Nah, berikut empathy map-nya dari masing-masing user. Nah, kemudian selanjutnya, narasi mengenai empathy map di wilayah Kota Ciamis. Ciamis adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ciamis, nah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Khususnya ini di Kecamatan Panjalu dan Kecamatan Panumbangan. Terkenal akan keberagaman yang berbeda, baik itu tempat wisata, kebudayaan, serta kebiasaan perilaku sehari-hari. Dari informasi yang saya dapatkan melalui wawancara, ternyata wilayah tempat mereka tinggal memiliki perbedaan. Nah, dari potensi dan masalah yang sedang dihadapi yaitu terdapat beberapa tempat wisata yang masih yang harus ditingkatkan dalam bidang pemasarannya supaya lebih dikenal masyarakat maupun wisatawan wisatawan asing. Kemudian ada beberapa wilayah yang membutuhkan tempat wisata yang mengedukasi, memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, dan juga potensi anak muda dalam bidang olahraga, serta akses internet yang menjadi fokus utama di pemerintah di era globalisasi saat ini. Meskipun demikian, peran serta masyarakat dalam pengembangan wilayah menjadi hal terpenting selain dari pemerintah daerah, karena dengan melakukan analisis yang saya dapat simpulkan, ada banyak cara yang kita lakukan untuk mulai berpikir kreatif dan memanfaatkan sesuatu yang sudah ada, bisa kita lestarikan maupun membuat ide dan peluang usaha baru. Kemudian berikut saya tampilkan consumer persona dari masing-masing user. Inilah empathy map dari masing-masing user yang ada di Kota Padang. Dapat saya simpulkan bahwa Kota Padang memiliki banyak keterbatasan dan kelebihan. Kelebihan dari Kota Padang yaitu adat istiadat yang masih sangat kuat, kental, dan sangat susah untuk dilanggar. Pola pikir masyarakat yang masih sangat sempit dan kemajuan suatu kawasan, tetapi masih banyak orang yang mau bergotong royong untuk membangun kota agar lebih maju ke depannya. Dalam bergotong royong membuat masyarakat menjadi akur, lebih dekat satu sama lain, dan saling menghargai. Wisata alam yang begitu banyak, tetapi masyarakat tidak bisa menjaga keindahannya. Membuang sampah sembarangan, berjualan di pinggir pantai, dan merusak fasilitas umum. Sedangkan pemerintah selalu mencoba membangun Kota Padang untuk menutupi kekurangan yang ada secara perlahan-lahan. Dengan kelebihan dan keterbatasan yang ada, semoga wisata di Kota Padang semakin maju tanpa menghilangkan unsur dan norma-norma adat sekitar, serta pola pikir masyarakat dapat lebih terbuka lagi bagaimana cara mengembangkan wisata sekitar agar orang-orang berminat untuk datang ke kawasan yang ada di Kota Padang. Dan semoga pemerintah dapat lebih tegas lagi dalam memperhatikan kota agar masyarakat bisa hidup damai dan tentram. Pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu dapat mengunjungi semua tempat wisata yang indah, tetapi dengan pola pikir masyarakat yang sangat sempit, dapat menghambat wisatawan untuk datang ke tempat wisata yang ada di Kota Padang, seperti pungutan liar, pengamen liar, dan kurangnya tanggapan dari pemerintah daerah setempat. Yang dikhawatirkan dengan kelebihan yang ada, yaitu banyaknya budaya asing yang masuk akan menyebabkan terjadinya kepunahan adat istiadat setempat. Dengan pola pikir masyarakat yang masih sangat awam, hal tersebut bisa saja terjadi apabila masyarakat tidak dapat memilah budaya asing tersebut. Apalagi sekarang zaman teknologi yang berkembang begitu cepat dan lebih canggih membuat banyak orang malas melakukan kegiatan seperti bergotong royong, hilangnya kesadaran terhadap kebersihan kota, dan hubungan antar warga pun menjadi renggang karena mereka pada sibuk dengan gadget. Selain itu, juga masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas, terutama angkot umum yang ugal-ugalan dan balap liar.
Berikut ini adalah konsumer pesona dari setiap user. Empathize yang ketiga, asal wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berikut adalah empathy map-nya. Dari empathy map tersebut yang didapatkan melalui wawancara, didapatkan kesimpulan, beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Kecamatan Raja Polah, masih berupa kampung dan belum terekspos secara maksimal, sehingga ada beberapa keterbatasan yang dirasakan oleh beberapa masyarakatnya. Di antaranya yaitu, ada di antara mereka yang merasakan kesulitan mengenai kendaraan umum, baik itu karena daerahnya belum terjangkau maupun karena keterlambatan perjalanan. Wilayah yang cukup jauh dari pusat kota juga mempengaruhi mahasiswa. Ketakutan akan keterlambatan untuk masuk kuliah tepat waktu dan rasa lelah yang dirasakan karena perjalanan, karena kalau harus kos biasanya lebih mahal. Ada juga yang merasakan kesulitan dalam menemukan pekerjaan karena kurangnya lowongan pekerjaan. Selain itu, koneksi internet terbatas di beberapa wilayah. Di samping keterbatasan, tentu ada kelebihan. Daerah yang cukup sejuk dan masih banyak pepohonan, warga sekitar yang ramah, dan kerjasama antar warganya masih terjalin dengan baik, serta banyak daerah yang memiliki tanah yang subur. Dari keterbatasan dan kelebihan yang ada, muncul beberapa harapan, yaitu diantaranya kualitas pelayanan dan jangkauan kendaraan umum meningkat, koneksi internet semakin merata, banyak yang membuka lowongan pekerjaan, khususnya warga sekitar yang sudah sukses untuk kembali ke kampung halamannya dan membuka lowongan pekerjaan. Di antara lainnya, bisa menjadi wilayah yang lebih sejuk dan lebih bersih, masyarakatnya semakin saling membantu, sehingga wilayahnya semakin terasa nyaman, baik untuk warga sekitar maupun warga pendatang. Petani semakin sukses dalam menggarap lahannya, sehingga hasil panennya semakin melimpah. Harapan mereka muncul diantaranya karena mereka pernah mengalaminya. Ada di antara mereka yang menggunakan jasa ojek untuk menjangkau wilayah tertentu dan harganya cukup mahal, dan ada yang merasa lelah setelah menempuh perjalanan sementara harus segera masuk kuliah. Ada juga yang sulit mendapatkan pekerjaan di daerah sekitar dan harus mencari ke daerah luar. Ada juga yang merasakan kalau kuliah secara online tidak efektif, dan terakhir ada yang merasakan hasil panen memuaskan, ikut serta kegiatan bersama masyarakat. Nah, apabila keterbatasannya tetap ada dan kelebihan tidak digunakan secara maksimal, mereka khawatir kualitas kendaraan umum akan semakin menurun, kemudian terlambat masuk sekolah, lingkungan menjadi kurang sejuk dan kenyamanannya berkurang, tidak ada anak muda yang mau bertani, serta pengangguran semakin banyak. Berikut adalah consumer persona dari setiap user. Kemudian yang kedua adalah define. Dari masing-masing empathy map dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana agar wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara bisa mengunjungi atau melestarikan budaya yang ada di wilayah masyarakat lokal untuk senantiasa berkunjung ke tempat wisata tersebut. Defend dari Kota Padang adalah bagaimana cara mengatasi supaya pengamen jalanan dan pungutan liar tidak beraksi lagi agar bisa menciptakan parkiran yang gratis bagi wisatawan dan tempat yang nyaman tanpa adanya pengamen jalanan berkeliaran di sekitar wisata. Define yang ketiga, asal kota Kabupaten Tasikmalaya. Dari empathize didapatkan define, yaitu masalah yang dirumuskan adalah bagaimana caranya supaya aktivitas mahasiswa mengenai pembelajaran bisa maksimal. Selanjutnya yaitu ide atau ide. Kembangkan sebanyak-banyaknya ide untuk mengatasi masalah dengan pola pikir divergen. Nah, di wilayah Ciamis ini saya mengemukakan beberapa ide, diantaranya perbaiki akses
dan infrastruktur serta fasilitas, kemudian membuat aplikasi mobile official kota, membuat konten di video di media sosial, menyelenggarakan pameran, membuat website dan memanfaatkan media sosial, kemudian menjual atau mendirikan toko cenderamata. Nah, ide selanjutnya yaitu gencarkan promosi destinasi wisata yang menarik, tingkatkan iklan pariwisata berbasis digital, berikan fasilitas pariwisata yang memadai, libatkan peran serta masyarakat. Yang selanjutnya paket wisata murah atau open trip, sehingga bisa menarik wisatawan untuk berkunjung karena ada paket wisata yang murah. Dan terakhir itu membuat dan mengoptimalkan Google My Business atau GMD. Nah, kemudian kerucutkan ide menjadi sebuah keputusan dengan pola pikir sintesis dan konvergen. Nah, di sini di wilayah Kota Ciamis ini saya mengambil beberapa ide yang sudah disebutkan tadi dengan menggunakan pola pikir design thinking, yaitu mendirikan toko cenderamata yang menjual barang unik dan menarik sebagai oleh-oleh atau kenangan wisatawan yang berkunjung. Lalu, membuat dan mengoptimalkan Google My Business sebagai aplikasi gratis yang disediakan Google untuk mengatur keberadaan tempat wisata, serta membuat konten video kreatif yang bisa diupload ke media sosial. Kemudian, jelaskan atribut, konsekuensi, dan nilai yang akan diperoleh dari ide yang diputuskan. Nah, atribut, konsekuensi, atau value ini yang dikenalkan pas. Jadi, bagaimana produk atau jasa yang jasa Anda agar lebih dipahami user. Nah, dalam atribut ini bisa mengoptimalkan Google My Business. Kemudian, konsekuensinya mudah digunakan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, tersedia lengkap dengan berbagai fitur pilihan terbaik untuk traveling ke tempat wisata. Karena di aplikasi Google My Business ini bisa berkomunikasi dengan konsumen secara langsung dan fitur-fiturnya pun tersedia lengkap. Untuk value-nya sendiri, kualitasnya memang sangat menjanjikan, nyata, sesuai dengan yang tertera, bebas pilihan, cepat, tepat, dan hemat biaya. Ada beberapa ide yang dapat saya kembangkan di Kota Padang. Yang pertama, menyediakan tempat parkir yang gratis dan aman. Kedua, menyediakan tempat tanpa pengamen jalanan. Yang ketiga, menyediakan tempat yang nyaman buat bersantai. Yang keempat, mengutamakan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang kelima, menyediakan tempat tanpa pungutan liar. Dari ide tersebut, saya dapat memutuskan bahwa kita akan membuat tempat usaha seperti kafe yang aman, nyaman, bersih, dan menutup segala aktivitas masyarakat yang ingin masuk tanpa izin seperti mengamen, minta sumbangan, tanpa izin dari RT RW setempat. Selain itu, kita juga menyediakan tempat parkir yang luas, aman, dan gratis bagi pengunjung yang ingin menikmati wisata. Berikut ini kanvasnya. 1. Atribut. Tanaman yang tumbuh dengan subur dan furnitur yang diperlukan. Konsekuensi, membutuhkan tempat yang luas. Value, membuat pengunjung merasa nyaman dengan keindahan pemandangan dari tanaman yang tumbuh di sekitar wisata. Ide yang ketiga, asal Kabupaten Tasikmalaya, didapatkan beberapa ide dari masalah yang telah dirumuskan, yaitu diantaranya membuat rumah kosan yang disertai koneksi internet, menyediakan jasa antar jemput terjadwal, membuat wifi corner, membuat aplikasi pengingat untuk mencatat hal yang harus dikerjakan dan kemudian mengingatkan untuk mengerjakannya. Dan terakhir, membuka kafe khusus untuk mahasiswa atau pekerja. Dari kelima ide kemudian disimpulkan, yaitu membuat kafe internet dan memisahkan tempat untuk umum dan tempat untuk khusus yang bekerja. Selanjutnya SCV, yaitu Attribute Consequence Value. Atributnya, sinyal kuat dan ruangan nyaman. Konsekuensinya, pekerjaan tidak banyak terganggu, baik oleh koneksi internet atau kebisingan. Value-nya, bebas khawatir pekerjaan terkendala internet. Kemudian internetnya lancar dan pekerjaan selesai. Yang keempat adalah BMC atau Business Model Canvas. Berdasarkan ide yang telah dikemukakan dari 3 wilayah, kami memilih dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan ide membuka kafe internet dan memisahkan untuk umum
dan tempat untuk khusus orang yang bekerja. Adapun bisnis model kanvasnya yaitu yang pertama key partner, penyedia layanan Wi-Fi, tenaga listrik, tenaga kerja, dan pemasok untuk bahan makanan dan minuman. Yang kedua key activities, marketingnya konsumen, kemudian produksinya, memasang instalasi listrik, memasang Wi-Fi, memasang komputer dan printer, kemudian membuat makanan dan minuman. Yang ketiga key research, jasanya memberikan kebebasan untuk menggunakan pelayanan yang ada. Alat yang tersedia yaitu komputer, printer, Wi-Fi, dan alat masak. Kemudian produk, jasa print dokumen, dan aneka makanan dan minuman. Yang keempat, value proposition, menyediakan Wi-Fi, menyediakan jasa percetakan, dan menjual makanan dan minuman. Keunggulannya yaitu menyediakan Wi-Fi berbayar dengan harga terjangkau, kemudian memberikan koneksi internet yang lancar tanpa banyak gangguan. Yang ketiga, menyediakan makanan dan minuman, sehingga pelanggan merasa tidak hanya fokus dengan pekerjaannya, kemudian menyediakan tempat khusus untuk orang yang sedang bekerja sehingga merasa nyaman. Yang kelima, customer relationship. Yang pertama, pembukaan pertama menggunakan diskon sebagai promosi, yang keduanya harga terjangkau, yang ketiga, memberikan bonus bagi pelanggan yang sering berkunjung. Yang keenam ada channel, yaitu direct marketing atau promosi secara langsung. Yang kedua, social media marketing atau promosi melalui sosial media. Yang ketiga, melalui poster yang dipasang di sekitar wilayah kafe. Yang ketujuh ada customer segment, yaitu mahasiswa atau pelajar, masyarakat, pekerja kantoran, kemudian orang yang memerlukan akses internet dengan koneksi yang stabil. Yang kedelapan ada cost structure, diantaranya biaya langganan Wi-Fi, biaya listrik, bahan makanan dan minuman, kertas dan tinta printer, kemudian biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir ada revenue stream, profitnya didapatkan dari sewa akses internet, kemudian print dokumen, juga penjualan makanan dan minuman. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan lainnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.